Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putri Rahmawati dengan NIM 20070161669 akan menjelaskan mengenai kajian psikologis terhadap faktor genetika bawaan dan lingkungan anak dan remaja berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Haja Siti Hikmah, SPD, MSI. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang juga memerlukan pendidikan dan layanan, tetapi secara khusus untuk mengembangkan potensi yang mereka punya dengan baik. Menurut Parto Wisastro 1983, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan dalam bidang intelektual, fisik, sosial, ataupun emosional. Kajian psikologis. Dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku. Dalam pandangan psikologis menyatakan bahwa reaksi dan regulasi emosi merupakan aspek utama dari perkembangan yang mempengaruhi kualitas interaksi sosial seseorang. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dan meregulasi emosi, maka ia akan kesulitan dalam berinteraksi sosial secara berkualitas. Perspektif psikologis menyediakan pendekatan belajar untuk memahami sebab munculnya hambatan perkembangan, yaitu bahwa hambatan perkembangan dapat muncul karena dipelajari. Kajian psikologis dalam faktor genetika dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetika. Faktor genetika anak dan remaja berkebutuhan khusus terjadi di saat masa sebelum kelahiran, atau disebut dengan prenatal. Faktor genetik tersebut dapat berupa kelainan kromosom. Gen yang berisi informasi genetik dengan benang-benang DNA-nya akan memproduksi protein yang mempengaruhi salah satu fungsi kerja otak. Fungsi kerja otak sangat bergantung pada berbagai senyawa protein yang disebut dengan biochemical dan neurohormones yang berinteraksi dalam mempengaruhi pengalaman psikologis seseorang. Pengaruh gen dalam menjelaskan sebab munculnya hambatan perkembangan juga dapat dipelajari dari susunan kromosom dalam benang DNA. Kromosom yang mengalami kegagalan membelah atau bertautan dapat menyebabkan munculnya gangguan atau hambatan perkembangan. Selain itu, faktor lain yaitu transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau toxemia atau disebut dengan faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Salah satu hambatan dalam perkembangan yaitu karena child and the environment are interdependent atau transactional view, yaitu bahwa individu dan lingkungan saling mempengaruhi dan berkontribusi dalam memunculkan perilaku adaptif maupun maladaptif. Penolakan-penolakan yang diberikan terhadap anak dengan kondisi berkebutuhan khusus yang diberikan masyarakat akan berdampak pada terbentuknya persepsi yang buruk bagi anak berkebutuhan khusus tentang dirinya yang dalam rentang perkembangan secara berkelanjutan akan membentuk konsep diri yang buruk bagi anak berkebutuhan khusus. Selain itu, faktor lingkungan yang lain yaitu faktor lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor dapat menghasilkan banyak bakteri yang kemudian akan menimbulkan penyakit, seperti penyakit TBC. Penyakit TBC ini harus mendapatkan perawatan khusus dan rutin. Pada ibu hamil yang mengidap TBC, maka dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin sehingga bayi bisa tumbuh tidak sempurna. Selanjutnya, menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia. Manusia adalah makhluknya yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi akal untuk berpikir yang membedakannya dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia dan takdir yang ditetapkannya diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr 28-29. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian ditiupkan ruh kepadanya hingga menjadi hidup. Pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang memiliki arti, "Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna." Pada kalimat "dan yang tidak sempurna" memiliki makna bahwa embrio atau janin terdapat yang berbentuk tidak sempurna.
Ketidaksempurnaan ini berhubungan dengan ketidaksempurnaan fisik. Kondisi ini menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki ketidaksempurnaan dalam bentuk fisik, terutama misalnya pada unsur fisiologis yang menopang kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.